Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan sebagai rema untuk kita pada malam hari ini diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan supaya kita diberikan hikmat dalam memahami firman Tuhan. Pada malam hari ini kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, turunkan Roh Kudus kepada kami, termasuk kepada para pendengar yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, supaya firman tersebut bisa berakar dan menjadi penguat bagi kehidupan kami. Inilah renungan malam kami Tuhan, kami handalkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Wahyu 5 ayat 6 sampai dengan 10 beginilah firman Tuhan. Kitab yang dimeteraikan dan anak domba. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan dupa, itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini renungan malam dari Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 10. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10. Maaf, kami ulangi. Kami beri judul Yesus Kristus adalah juru selamat. Janganlah ragu. Saya ulangi ya. Yesus Kristus adalah juru selamat, janganlah ragu. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada renungan pada malam hari ini, firman Tuhan akan membawa kita kepada sebuah gaya berpikir fantasi secara iman Kristiani. Kitab Wahyu menurut sebagian penafsir Alkitab cukup sulit untuk dipahami dan dimengerti. Namun Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Markus 10 ayat 14. Oleh sebab itu, mari kita mencoba memahami kitab Wahyu pada malam hari ini. Seolah-olah kita masih dalam kondisi kanak-kanak ya. Karena sejatinya kitab Wahyu itu banyak berisikan retorika, istilah, dan penggambaran sosok sesuai dengan pola pikir iman Yohanes yang menulis kitab ini. Dan pola pikir anak-anak mudah untuk memahami hal-hal seperti itu. Malam hari ini kita sudah membaca pasal 5 ayat 6 sampai 10 kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Apabila disimpulkan Bapak Ibu secara besaran dan secara sederhana,
kitab Wahyu ini adalah kitab yang menuliskan hal keselamatan sesungguhnya. Siapakah sesungguhnya Yesus Kristus yang dianalogikan Yohanes dalam mimpinya sebagai anak domba yang bertanduk 7 dan tengah disembelih. Termasuk kitab Wahyu juga menerangkan akan adanya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kelak pada saat hari penghakiman. Nah, di dalam mimpinya Yohanes juga melihat tahta dan ada keempat makhluk, juga para tua-tua yang jumlahnya 24. Lalu di tengahnya berdiri seekor anak domba bertanduk 7, ya, bertanduk 7, seakan-akan sedang dalam posisi disembelih. Nah, secara iman percaya kita meyakini bahwa anak domba bertanduk 7 yang disebutkan itu seakan-akan sedang disembelih, itu adalah merefleksikan Yesus Kristus, anak Allah yang dalam kesederhanaannya telah menebus dosa kita umat manusia di kayu salib. Kitab Wahyu pasal 5 ini syarat sekali dengan berbagai penjelasan dalam bentuk retorika, seperti istilah anak domba bertanduk 7, bermata 7, 7 roh Allah, gulungan kitab, tahta, yang kalau kita coba pahami dengan pola mata logika berpikir kita, akan membuat kita jauh dari pemahaman yang sesungguhnya. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk tidak terpaku dengan keanehan-keanehan istilah-istilah yang kurang lazim dalam penglihatan atau mimpi seorang Yohanes tersebut. Kita cukup berpikir sederhana saja, minta hikmat dari Tuhan, berdoa, dan berpikir dengan cara kepolosan iman anak-anak. Karena tulisan firman Tuhan di kitab Wahyu ini merupakan bagian dari rencana Allah dalam kehidupan seorang Yohanes untuk menggambarkan hal keselamatan dan hari penghakiman kelak. Ragam retorika dalam mimpi Yohanes disebut antara lain anak domba bertanduk 7, bermata 7, adanya 7 roh Allah, gulungan kitab, tahta. Semuanya itu pada akhirnya akan menggambarkan siapakah juru selamat, siapakah sesungguhnya Yesus Kristus, siapakah penebus dosa umat manusia itu yang telah membayar lunas semua dosa kita, sehingga kita bisa luput dari kebinasaan yang kekal dan kemudian beroleh hidup yang kekal kelak, asal kita percaya. Di ayat 7 difirmankan anak domba menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta. Ini mengartikan Yesus Kristus telah menjalankan tugas suci sebagai anak Allah, telah rela mengorbankan dirinya di salib, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga sebagai bagian dari rencana Allah yang dianalogikan sebagai gulungan kitab atas amanat agung Allah kepada anaknya yang tunggal, yakni Kristus atau Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa di Bukit Getsemani sebelum keesokan harinya Dia disalibkan, jadi malam-malam sebelum besoknya Dia disalibkan, Ia masih sempat berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah gulungan kitab, seperti yang digambarkan dalam Wahyu malam hari ini. Artinya, rencana Allah atas anak manusia mesti berjalan dan digenapi, agar janji Tuhan itu memang betul menjadi sempurna bagi kita umat manusia. Saat Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan pun telah berjanji kepada Musa. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar,
karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Gulungan kitab dianalogikan sebagai rencana agung yang telah ditetapkan oleh Allah, terutama penebusan dosa oleh anak manusia di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Kristus, pada malam hari ini kitab Wahyu menguatkan iman kita lewat penglihatan dan mimpi yang dirasakan oleh Yohanes, bahwa anak domba yang seakan disembelih tersebut, dia tak lain adalah Yesus Kristus yang telah disalibkan menebus dosa umat manusia. Demikianlah analoginya. Di saat Yesus Kristus disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, para malaikat kerubim yang dianalogikan sebagai keempat makhluk dan 24 tua-tua sebagai analogi kumpulan orang-orang percaya, yakni gereja. Mereka lah yang bersorak-sorai sebab rencana agung Tuhan atas atau gulungan kitab itu telah digenapi oleh pengorbanan anak Allah yang tunggal di kayu salib. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada para bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau saudara-saudara yang tengah menonton renungan pada malam hari ini, percayalah saja kepada Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat kita dari kebinasaan. Jangan ragu. Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Hidup kekal, kelak bersamanya di surga adalah janji yang indah bagi orang yang percaya. Itulah janji Tuhan bagi kita orang percaya, sebagaimana tulisan firman Tuhan di ayat selanjutnya, saat Yohanes berkata di ayat 13b, demikian bunyinya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Maka camkanlah itu semua di dalam hati kita pada malam hari ini, agar iman kita boleh semakin dikuatkan dan kita boleh tetap hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan keinginannya selama kita masih hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 10 mengenai anak domba yang tengah disembelih, bertandukkan 7 dan bermatakan 7, adalah analogi Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami disalibkan di kayu salib. Melalui penglihatan Yohanes, Tuhan mengajar kami supaya kami semakin kuat, semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan kami tidak boleh ragu akan itu. Terima kasih Tuhan atas firman pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada, dan rema pada malam hari ini menjadi rema yang indah di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.